Orang itu kalau sholatnya diterima oleh Allah, sholatnya, tanda-tandanya, sholatnya dia memandangkan wajahnya ke mahali sujud. Dia memandangkan wajahnya ke mahali sujud. Dia tidak menggerak-gerakkan organ tubuhnya, tidak menoleh-nolehkan. Kemudian di saat membaca dari Allahu Akbar, nyampe kabiron, doa kita, nyampe surat Fatihah, nyampe surat-suratan, nyampe ruku, iktidal, sujud, duduk mabaina sajdatain, nyampe sujud yang kedua, nyampe berdiri lagi, berdiri pertama, berdiri kedua, berdiri ketiga, berdiri keempat, nyampe tahiyat awal, tahiyat akhir, nyampe salam, senantiasa mereka membaca lafaz-lafaz sholat, mereka paham. Tapi kalau mereka membaca lafaz-lafaz sholat tidak paham, bagaimana mereka bisa mendapatkan kekhusyuan? Bagaimana mereka paham apa yang mereka lafazkan? Makanya dikatakan Allah di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka banget, celaka lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Ada seorang ulama mengatakan pada wailun adalah neraka wail. Neraka wail disuguhkan kepada orang-orang yang sholat. Alladzina, mereka-mereka buki sholat di sahih. Mereka-mereka yang sholatnya mereka lupa akan sholatnya. Mereka sholat tapi sejatinya mereka nggak sholat. Kenapa? Karena dia nggak paham apa yang mereka lafazkan, apa yang mereka baca, apa yang mereka kirakan, nggak paham. Makna-makna semacam ini nggak paham. Bagaimana mereka mendapatkan kebutuhan? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, qad aflaha alladziina aamanu walladziina hum fi sholati, qad aflaha al-mu'minuuna alladziina hum fi sholatihim khashi'uun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin alladziina hum fi sholatihim khashi'uun. Di saat mereka sholat, mereka mengkhusyukkan sholatnya. Bagaimana mereka mampu untuk mengkhusyukkan sholatnya sementara dia tidak paham makna-maknanya? Makanya makna sholat itu kamu harus hafal. Dari siapa sedikit demi sedikit. Kalau perlu dibuat kosongan. Sehingga kamu itu setiap hari membaca lafaz-lafaz sholat, kamu paham, dan setiap hari ada pengilhaman dari Allah, ada pemahaman tersendiri. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ada yang mengatakan nusuk itu beda. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi, milik Allah. Ibadah sholatnya orang, ibadahnya orang, hidupnya orang, matinya orang, itu adalah milik Allah. Mumpung kita semua masih diberi peluang oleh Allah untuk hidup, semestinya hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat pada diri pribadi, dan juga untuk istri atau suami, atau untuk anak-anak kita, atau untuk keluarga kita, tamu kita, pembantu kita, dan santri-santri yang ada di majlis kita, orang-orang yang hadir di majlis kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin orang-orang yang hidup pernah bertemu dengan kita, atau mungkin mereka tidak pernah bertemu, tapi mereka hidup di zaman kita. Manfaat. Inna sholati, inna kalimat huruf amil nawasib sama nawasih. Nawasih amil yang merusak. Tapi kalau amil nawasib, amil yang menasobkan fi'il mudhari, itu namanya amil nawasib.
Amil yang menasobkan fi'il mudhari nawasib. Kalau nawasih amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Ada lafaz zaitun qaimun, zaitun utawi zait. Qaimun iku wong kang ngadeg. Zaitun niki niku namine mubtada, qaimun niku namine khobar. Susunan mubtada kalayan khobar niku namine jumlah ismiyah. Di waktu wonten mubtada khobar kepanggih kalian kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, donna wa akhwatuha. Niki amil-amil punika saged ngrusak kewontenanipun mubtada khobar sing waune mubtada diwaos rafa dados mubtada amargi amil manawi ibtida sakbadane mubtada niki napa niku kelebonan kemasukan kalayan kana wawatua senajan zaitun tetap dibaca rofa senajan zaitun punika diwaos rofa ananging di waktu kelebetan kana mila kata semekatan kowe paham apa ora? Ya. Kalau tidak paham, kenapa kau senyum-senyum? Ustaz, saya senyum, nyenyumi temanku yang senyum. Kalau ada lafaz zaitun qaimun kemasukan kana, maka menjadi kana zaitun qaiman. Namun apabila zaitun qaimun kemasukan inna, maka berubah kebalikan daripada amalnya kana. Yang tadinya zaitun dibaca rofa menjadi isimnya kana. Setelah kemasukan inna, maka menjadi inna zaitan. Yang tadinya qaiman menjadi khobarnya kana. Setelah kemasukan inna, menjadi inna zaitan qaimun. Qaimun yang terletak pada lafaz inna zaitan qaimun, rofaknya bukan karena dirofakan mubtada, akan tetapi rofaknya qaimun dirofakan yang merofakan inna karena menjadi khobarnya inna dibaca rofa. Pengamalan inna tansibul isma, artinya menasabkan isimnya. Paham kan saya ngomong kan? Labo hidup sekali ya. Saya ngajar kamu setelah mau gaji, kon mendilik rugi 2 kali saya. Paham dul? Gimana? Pada saya enggak? Dereng ya. Masih ada yang raan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Inna sholati ini namanya kalimah huruf amil nawasi. Artinya amil nawasi inna itu merusak susunan mubtada dan khobar. Yang tadinya sebelum kemasukan inna, bacaannya adalah sholati lillah. Sholati, sholatku, lillah adalah milik Allah. Sholati menjadi mubtada, lillahi menjadi khobarnya mubtada. Setelah sholati dibaca menjadi rofa sebab mubtada, kemudian kemasukan inna, maka sholati ini menjadi isimnya inna, tidak menjadi khobarnya inna. Sholati sebelum dimasuki inna diterkib menjadi mubtada, mahalnya apa? Diterkib menjadi mubtada, dibaca rofa, alamatnya ka'andoman muqaddarah sebab kemasukan ya mutakalim kok ambil nawasib saya kira kita
Yang tadinya dibaca rofa menjadi mubtada, kemudian kemasukan inna, maka rofaknya berubah, mubtadanya berubah menjadi isimnya inna. Makanya membacanya inna sholati lillahi rabbil alamin. Inna kalimah amil nawasi. Amil nawasi ada? Amil nawasi ada? Sebutkan. Ana wa Tuhan. Ilmu itu akan mengikuti kepada orang yang mempelajarinya. Bila mana orang yang mempelajari ilmu itu senang bahagia, maka ilmunya jadi senang dan bahagia. Bila mana yang mempelajari ilmu orangnya susah, mendengarkan keterangan guru semakin susah, apalagi disertai dengan ngantuk-ngantuk. Ini wis atis. Ngantuk susah, maka ilmunya jadi susah. Kalau ilmunya susah, maka ilmunya akan benci. Kalau ilmunya jadi benci, yang benci ya ilmunya bukan membenci saya, tapi ilmunya membenci kepada orang yang mempelajari ilmu sendiri. Inna sholati, inna kalimah amil nawasi. Huruf amil nawasi. Inna itu pengamalannya tansibul isma. Awalnya inna ada. Kemudian inna anna lakinna ka'anna baitala Allah. Kamu itu kalau ngaji yang seneng, seakan-akan kamu ngaji bertemu dengan ilmu yang kau pelajari, seperti kamu sedang ketemu sama si doi. Seperti ketemu sama si doi, senang banget. Maka ilmu yang dipelajari semacam itu, ilmu akan membantu, ilmu akan menjadi khodam, ilmu akan menjadi pembantumu. Paham? Mempelajari ilmu itu jangan terpaksa. Jangan mengingat-ingat rumah, apalagi nyampe pengen boyong. Paham tak, Aminah? Aminah. Ya, Aminah ini, Aminah. Ini Batam, ini Kalimantan. Apa nak? Bentar lagi. Karena anak namanya rata biasa dipentolengi aku. Inna muraba mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Kalimah huruf yang mabni berarti ada. Ada. Sebutkan. Inna sholati. Inna. Kalau pada lafaz inna faidahnya mananya sesungguhnya. Inna sholati. Sholati ini tersusun berapa kalimat? Satu isim. Dua. Cuma yang sholati itu, yang sholat itu isim mu'rab, yang ya isim mabni. Sholati kalimat. Tanda isimnya apa? Mudhof dan musnad ilaih.
Kenapa dikatakan mudhof? Kenapa dikatakan mustatilah? Isimnya inna. Ada berapa mustatilah? Sebutkan. Kelak di akhirat, di saat manusia-manusia itu ada di alam kuburnya, mereka menjerit, "Ya Rabb, apa ini?" Tempat dalam keadaan gelap gulita, tidak ada lampu, tidak ada teman. Dia hanya memakai sehelai pakaian berwarna putih. Dia meraba-raba tubuhnya. "Ya Rabb, apa ini ya Rabb? Saya ada di mana ya Rabb?" Kemudian enggak begitu lama, enggak begitu lama, ada hewan yang sangat menakutkan mendekati organ tubuhnya mayat. Lalu orang ini lari dengan kencang, menjerit sekenceng-kencengnya. Tidak ada satupun yang menolong. Tolong! Tidak ada satupun yang menolong. Lalu dia menemukan seorang pendekar membawa pedang. Lalu kamu mendekati pendekar itu. "Wahai Tuan, tolonglah kami. Kami dikejar sama hewan yang sangat menakutkan." Lalu hewannya mencabut pedangnya, tapi pedangnya terputus. Pedangnya terputus. Lalu dia, organ tubuhnya melemah. Lalu dia mengatakan, "Saya tidak mampu menolongmu. Saya tidak mampu menolongmu." Lalu kamu ngomong gini, "Kamu siapa?" Lalu pendekar tadi bilang, "Saya adalah sholatmu. Dulu kamu sholat, sering ketinggalan. Kalau sholat enggak jamaah. Sering kamu sholat kelihatannya jamaah, tapi kamu tidak khusyuk. Kamu tidak paham makna-makna sholat. Pada akhirnya, saya menjadi seorang pendekar yang lemah. Saya menjadi seorang pendekar yang tidak bisa apa-apa." Nangis itu. Kamu nangis sejadi-jadinya karena sholat nggak bisa nolong kamu. Tapi apa yang terjadi? Makhluk yang aneh tadi semakin dekat itu. Lalu kamu lari kencang. Setiap ada orang kamu mintai tolong tidak bisa. "Siapa kamu?" "Aku adalah puasamu." Dulu kamu puasa, matahari hampir terbenam, suara adzan belum ada. Kamu bergegas untuk buka puasa. Hanya kamu kira-kira sendiri. Pada akhirnya, aku seperti ini. Tubuhku lemah, tidak bisa menolong. Lari terus. Banyak orang dimintai tolong, nggak bisa. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang lelaki tampan. Ada seorang lelaki yang tampan, yang luar biasa. Wajahnya mencorong. Lalu kamu deketi dia. "Wahai Tuan, tolonglah aku Tuan." Lalu lelaki tadi bilang, "Ada apa?" "Saya dikejar hewan itu Tuan." Langsung dia mencabut pedang. Apa yang terjadi? Hewan yang aneh tadi hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping. Lalu kamu penasaran banget. Kamu berterima kasih sama orang itu. Lalu kamu tanya, "Kamu siapa? Kamu siapa?" Apa kata dia? "Saya adalah metode arba'in fillah." Paham? Di balik ilmu yang dipelajari seorang santri yang sungguh-sungguh, cara belajarnya tidak ngantuk,
cara belajarnya semangat sungguh-sungguh, suaranya kenceng, maka akan menjadi seorang lelaki yang tampan yang akan menghalau semua musuh-musuh di alam kubur kita. Tapi kalau ngajinya kriya-kriyip, besok metode arba'innya kriya-kriyip. Kamu siapa? Saya Maya. Kamu Maya. Jadi sama-sama metode arba'in, yang satu luar biasa, yang satu ngantuk, yang satu lemes, tekan yang satu ono sing ono sing sujud syukur. Konon cerita ilmu kita yang kita pelajari kelak di alam kubur kita akan menjadi perisai, akan menjadi penjaga. Ilmu-ilmu itu yang akan menghalau makhluk-makhluk aneh. Amin ya Allah. Tapi nak modelmu ngono, kayak bunga welewes ini. Besok bunga di alam kubur dikejar makhluk aneh, nemuin sama metode arba'in. Metode arba'in, tolong. Tapi metode arba'innya ini, tolonglah aku. Sholati kalimah. Sebab Borong Bapak Beli. Sebab bagaimana berubahnya? Sholati, sholati, sholati. Kalau sing sholat tuh. Kalau ditanya metode arba'in salah terus. Besok lelaki yang menolong kamu, kumpulnya ompong, dia punya gigi dia. Lo sholati ya, sholati. Sholati, bagaimana berubahnya? Irobnya apa? Irobnya masuk sebab isimnya inna itu dibaca nasab karena pengamalan inna ansibul isma wa tarkul. Apa artinya? Menasabkan isim dan menasabkan isim dan merafa'kan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna sholati, alamatnya apa? Fathah muqaddarah. Kenapa alamatnya fathah muqaddarah? Sebab ada yang muta kalim. Besok di alam kubur nyampe nyalakin metode arba'in. Ilmu bisa itu bisa nolong, cuma nolong dan tidaknya itu sampai di mana kesemangatan kamu. Tidak cuma itu saja, tidak cuma besok di akhirat loh. Di dunia sudah terasa. Neng dunia itu terasa. Kamu ngerti nggak? Siapa yang membuat kanopi? Ilmu itu. Ilmu saya itu. Bukan Pak Tukang, ilmu itu. Siapa yang menghadirkan kamu di majlisku? Ilmu itu. Nyampe saya itu loh, naik mobil itu sambil tidur, mobilnya jalan sendiri.
Siapa yang nyetiri ilmu? Ilmu. Kamu belajar ilmu tidak menyenangkan, kelak suamimu di sampingmu tidak menyenangkan. Ngarin ini. Bagaimana untuk mengetahui itu menyenangkan dan tidak? Tanyakan hatinya guru. Hatinya guru itu melihat kamu itu menyenangkan enggak? Kalau hatinya guru melihat kamu tidak menyenangkan, ya wis. Sholati marifat atau lagi roh? Marifat sebab untuk pada isim, untuk pada isim marifat yang berupa apa? Isim domir. Isim domir. Isim domir. Sholati. Ini sholati ini marifat sebab itu pada isim domir. Sigot. Mustaq, majar, sulasi, masjid, kafir. Bina. Madinya. Ikut bacaan. Pak Alagias. Pak Solagias. Solati mananya? Solati. Ya kalimah isim domir. Ini isim domir. Ya kalimah isim domir mabni wa murad. Sebab mabni apa? Mabni sukun. Ya solati. Ya-nya dimabnikan sukun. Mahal. Mahal sebab mudhof ilaih. Kenapa dikatakan mudhof ilaih? Marifatun lagi loh. Sebab wajah mananya aku. Inna solati wa nusuki dan ibadahku. Wa nusuki wawu kalimah wawu target. Nusuki dari kata nusukun sama ya. Nusuki kalimah isim sebab berapa mabni sebab bagaimana berubahnya? Nusuki. Alamatnya Fathah muqaddar. Sebab isim yang mudhof pada ya mutakalim. Mari betul aja dong. Sebab sigot. Ayo. Nusukun nasaka rajul tajada wa ta'aba.
Nusuk. Naik Gus, naik. Saya. Nusukun. Master Nasaka. Master Nasaka. Jadi lafaz nusukun, an-nusuku sama dengan nusku. Berarti nasaka. Ayo ke bawah. Nasaka. Nasuka, yansuku, nuskan, wa nusukan, wa nasakatan. Kalau ini nasaka zuhud. Nasaka ya nasuka. Nasaka ini. Nasaka takarrub kepada Allah. Nasaka taqarraba ilaihi bi amalil bir wa ta'ah. Jadi nusuk itu masdar dari nasaka. Nasaka yan suku nuskan wa naskan wa niskan wa nusukan wa nuskatan wa mansikan wa mansakan. Nasaka yang suku nuskan wa naskan wa niskan wa nusukan wa niskatan wa naskatan wa nuskatan wa mansikan wa mansakan kakean. Nasaka yan suku nuskan wa naskan wa niskan wa nusukan wa nuskatan wa mansikan wa mansakan. Nasaka yang suku 1 2 3. Wa nusuki. Salah ya. Wa nusuki, nusukun itu jamak daripada nuskun. Coba naik. Nusukun C. Wa nusuki. Master ya. Master ya. Wa nusuki sigot. Isim jamid mana master? Hina. Saya coba sini jarot. Madinya nasaka. Nasaka kias, nasaka ayat. Bisa, wa nusukan.
Ya, target. Ya, kalimat sendiri. Wama ya babu target. Kalau malam usahakan itu jam 4 itu sudah bangun. Jadi sekali-kali sholat tahajud itu ayah we. Jangan begadang. Orang itu kalau begadang itu merusak organ tubuh itu. Yang paling tepat itu sekali istirahat, belajar dulu, setelah belajar tidur. Jangan begadang. Lebih-lebih minum kopi. Kalau malam jangan minum kopi. Kayak wong tua aja itu. Kowe iki wis ireng. Senengane minum kopi. Kopi ireng. Salam Muhammad.